Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas Pangeran Adam dari film legendaris buatan Disney, yaitu Beauty and the Beast. Ada hal-hal yang sepertinya perlu banget kalian tahu sehingga mengubah pandangan kalian bahwa sebenarnya Pangeran Adam tuh nggak salah dan justru mungkin saja peri yang mengutuknya adalah penjahatnya alias dia adalah penyihir. What? Penasaran gimana teorinya? Sumpah ini seru banget, jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Bersiaplah. Guys, kalian nyadar gak sih kalau kita jarang banget bahas film-film animasi Disney zaman purba alias style animasi 2 dimensi? Pernah sih kita dulu bahas Snow White dan berarti ini jadi film kedua dari Disney Classic yang kita bahas. Film-film animasi Disney Classic tuh punya keunikannya sendiri ya. Tentu saja dari visualnya yang 2 dimensi tapi estetik, iya nggak? Sebagian orang dan mungkin termasuk kalian mungkin lebih suka style animasi 2 dimensi kayak gini gak sih? Entah kenapa kayak bagus aja gitu. Dan Beauty and the Beast bukanlah pengecualian. Film ini tuh bukan cuma cantik dari segi visual, tapi juga indah dari segi cerita. Jujur ini adalah salah satu film Disney favorit kita karena hangat dan seru banget. Film ini dirilis pada tahun 91. Kita juga belum lahir ya, tapi film ini masih tetap abadi dalam ingatan kita. Sama seperti lagunya, Tale as Old as Time, kisah cinta Beauty and the Beast ini akan selalu kita ingat. Bentar deh, kalian masih inget kan sama filmnya? Oke, kita ceritain dikit ya, siapa tahu kalian lupa. Beauty and the Beast menceritakan tentang seorang perempuan cantik dan pintar, Belle, yang merasa dirinya tuh tidak cocok di kampungnya. Karena kegemarannya yang suka membaca, Belle dianggap aneh oleh warga sekitar. Suatu hari dia mendapati fakta bahwa ayahnya diserang oleh serigala di hutan. Saat Belle akan menyelamatkannya, Belle heran karena ternyata ayahnya itu ada dalam sebuah istana. Ternyata emang ayahnya itu diserang serigala, terus dia berlindung di sebuah istana yang terlihat sudah sangat tua. Ternyata istana itu dihuni oleh The Beast alias si buruk rupa yang marah akan kehadiran Belle dan ayahnya. Awalnya sang ayah dikurung namun Belle menawarkan diri supaya dia aja yang dikurung. Singkat cerita pokoknya hubungan antara Belle dan si buruk rupa ini semakin terbangun tapi nggak akur. Tapi lama-kelamaan kok nyaman. Apalagi sebenarnya di sini kan The Beast ini harus segera menemukan cinta sejatinya saat dia berumur 21 tahun. Kalau lewat dia akan jadi The Beast atau buruk rupa untuk selamanya. Nah ya udah, karena berbagai momen Belle mulai luluh, begitupun juga dengan The Beast. The Beast berakhir jadi manusia yang tampan karena dia adalah pangeran anyway, dan bersatulah cinta dari Belle dan The Beast. Nah, satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bagian prolognya yang tidak kalah mengikat. Sebagai sebuah opening cerita, kita disuguhkan dengan kisah bagaimana sang pangeran bisa berubah menjadi The Beast yang ternyata dikutuk oleh sosok peri baik yang menghukum The Beast karena dia tidak diperlakukan dengan baik. Pada awalnya kita menganggap bahwa oh ya udah sang pangeran alias The Beast ini emang pantas mendapatkan itu karena kesombongannya. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, kok sebenarnya pangeran tuh nggak salah ya. Justru perinya yang salah dan malah terkesan seperti penyihir dibanding peri. What? Oke, sebagai konteks, prolog di bagian awal film memperlihatkan bagaimana sang pangeran bernama Pangeran Adam mendapatkan ketukan pintu di istananya. Saat dibuka, ia melihat sosok nenek tua yang basah kuyup karena kehujanan. Nenek itu meminta untuk menginap di istana dan sebagai gantinya dia akan memberikan bunga mawar pada pangeran. Namun Pangeran Adam dianggap angkuh karena dia malah mengusir si nenek itu. Tiba-tiba nenek itu berubah menjadi peri cantik dan Pangeran Adam baru menyadari bahwa perbuatannya akan mendatangkan malapetaka yang besar. Namun, air yang sudah tumpah tak dapat dihimpun lagi. Seketika sang peri memberikan kutukan pada Pangeran Adam. Dia merubahnya menjadi sosok monster yang menakutkan. Memiliki perawakan yang tinggi dan bulu yang tumbuh dari seluruh area tubuhnya. Dia tidak nampak seperti manusia. Di sini sang peri juga memberikan syarat jika pangeran ingin terbebas dari kutukan itu, maka dia harus menemukan cinta sejatinya sebelum bunga mawar itu layu dan mati. Dan mawar itu akan layu di umurnya yang akan menginjak usia 21 tahun. Peri itu pergi meninggalkan sang pangeran dengan kutukannya. Nah, sekilas ini hanyalah sebuah pengantar menuju cerita utamanya. Tapi setelah kita pikir-pikir, kok ada yang aneh. Kalian notice nggak anehnya di mana? Iya, betul. Di persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pangeran Adam, di mana dia harus menemukan cinta sejati sebelum usia 21 tahun. Dan ini bersamaan dengan bunganya yang semakin lama semakin layu. Maksudnya di umur 21, emang pada saat mendapatkan kutukan, si pangeran ini tuh umurnya berapa? Apa sebenarnya dia masih anak-anak saat membukakan pintu untuk nenek itu?
Wah, jika ini benar, kayaknya si peri emang salah sasaran nih ngasih kutukan. Masa ngasih kutukan pada anak-anak? Oke, pada awalnya publik sempat kebingungan bagaimana caranya supaya bisa mengetahui umur dari Pangeran Adam ketika pertama kali mendapatkan kutukan itu. Mereka terus mengulang dan mengulang, nonton lagi dan nonton lagi, hingga akhirnya mereka menemukan celah untuk mengetahui kapan kutukan itu diberikan. Dalam salah satu scene, Lumiere, salah satu pelayan yang juga dikutuk oleh peri itu, dan dia berubah menjadi lilin, pernah berkata saat mereka menyanyikan lagu yang sangat fenomenal, Be Our Guest. Coba kalian perhatikan cuplikannya. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skill. Di sana, Lumiere bilang bahwa mereka telah berdebu dan berkarat selama 10 tahun dan ingin menyambut kedatangan Belle supaya dia bisa berguna lagi. Pada dasarnya kan mereka adalah manusia yang suka menyambut para tamu ya, namun dikutuk menjadi alat-alat rumah tangga. Dan sekali lagi, berdasarkan dialog dari Lumiere ini, mereka telah rusting atau berkarat selama 10 tahun. Nah, Belle muncul ke istana untuk pertama kalinya tepat saat bunga mawar itu akan layu atau bahkan mati. Ingat, tadi bunga mawar itu akan layu dan mati pada saat Pangeran Adam berusia 21 tahun. Artinya pada saat itu Pangeran Adam ya udah berusia sekitar 21 tahunan. Dan jika mereka telah dikutuk selama 10 tahun, berarti Pangeran Adam mendapatkan kutukan itu pada usia 11 tahun. Gila nggak tuh? Dia masih anak-anak coy. Nih ibu peri buta apa bagaimana sih? Masa anak usia 11 tahun dikutuk menjadi monster karena kesalahan yang sebenarnya ya nggak bisa nyalain si pangeran juga. Usia 11 tahun loh, balik juga belum. Masih kecil loh dia. Dan kalau dipikir-pikir, tindakan yang dilakukan oleh pangeran dengan mengusir si peri yang berwujud nenek-nenek menyeramkan ya wajar. Bayangin, lagi hujan badai, petir di mana-mana, tiba-tiba datang ke rumah kita sosok nenek-nenek tua yang tidak kita kenal. Bahkan dalam prolog ini, nenek tua ini tuh ya nampak mengenakan jubah hijau yang cukup menyeramkan. Sungguh wajar jika Pangeran Adam tidak mempersilahkan peri berwujud nenek itu untuk masuk ke istananya. Pertama ya karena dia serem, itu yang paling jelas. Kedua ya karena si Pangeran Adam ini ya masih anak-anak. Kita aja yang udah remaja dewasa ya takut ngebayanginnya kalau ada nenek-nenek berjubah hijau berdiam diri di depan pintu di rumah. Apalagi ini Pangeran Adam masih anak-anak, ya diusir lah. Nah di sini nih peri itu kayak playing victim, menuduh si pangeran kayak arogan dan tidak empati. But excuse you, lu bisa lihat penampilan lu dulu nggak? Wajar loh Pangeran Adam takut sama lu. Oke, sebagian orang masih meragukan teori ini karena satu alasan yang sebenarnya cukup kuat, yaitu dialog yang diucapkan oleh Lumiere ini berada dalam sebuah lagu. Lagu apa tadi? Be Our Guest. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya lagu pasti liriknya tuh kan suka hiperbola, suka dilebih-lebihkan gitu loh guys. Yang biasanya cuma aku telah menangis, tapi kan dalam lagu tuh bisa jadi aku menangis sederas aliran sungai. Nah, ungkapan 10 tahun telah berkarat diyakini sebagai majas hiperbola aja guys. Karena ya simply itu adalah lagu. Tapi, MadPat dari The Film Theory sangat menentang hal ini. MadPat dan juga publik termasuk kita ya, menyadari bahwa lagu dalam film Beauty and the Beast ini tuh bukan sembarang lagu. Yang ditampilkan dalam film ini adalah alur cerita itu sendiri. Jadi, kalau kalian perhatikan ya, lagu-lagu di film Disney itu bukan cuma nyanyi-nyanyi gak jelas doang, tapi itu adalah bagian dari ceritanya. Inilah kenapa kita suka banget sama animasi-animasi Disney, karena kita tuh dapat hiburan, nyanyi-nyanyi, tapi ceritanya tuh tetap gerak. Kayak misalnya nih di film Frozen, ada lagu Do You Wanna Build a Snowman? Itu kan nunjukin betapa Elsa yang akhirnya menutup diri dari segala hal selama bertahun-tahun, termasuk dari saudarinya sendiri yaitu Anna. Dalam lagu ini juga akhirnya diceritakan kalau saat mereka beranjak dewasa, ternyata Elsa dan Anna harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya meninggal di laut karena badai. Atau di film Encanto, ada yang populer judulnya We Don't Talk About Bruno. Itu kan bukan cuma nyanyi-nyanyi doang kan, tapi mendeskripsikan bahwa Bruno ini menghilang, kekuatannya itu bisa mengetahui masa depan alias meramal, dan keberadaannya juga sekarang gak tahu ada di mana. Nah, sama kayak film Disney lain, Be Our Guest dipercaya sebagai salah satu lagu yang menggerakkan cerita juga, bukan hanya nyanyi-nyanyi biasa. Jadi, MadPat dari The Film Theory meyakini bahwa memang mereka telah berkarat alias dikutuk selama 10 tahun. Yang artinya, Pangeran Adam benar-benar mendapatkan kutukan ini saat dirinya berusia 11 tahun.
Dan ngomongin soal Pangeran Adam, saat pertama kali dia menyadari bahwa orang yang telah diusirnya adalah seorang peri, Pangeran Adam kan kayak langsung berlutut, langsung meminta maaf, layaknya anak kecil yang baik hati. Karena dia nggak tahu kalau yang dihadapinya adalah seorang peri. Di sini perinya jadi kayak antagonis gak sih? Maksudnya kenapa penghuni lain di istana juga ikut dikutuk tanpa alasan yang jelas? Mereka nggak ikut-ikutan seolah-olah ya why not? Kenapa nggak dikutuk juga gitu? Akhirnya ya si peri ini mengutuk penghuni lainnya di sana. Sang pangeran akhirnya juga menghabiskan waktu sendirian di dalam kastil atau istana, mendapati dirinya yang sudah berubah wujud menjadi sesuatu yang dia sebut sebagai monster. Masa remajanya terlewatkan begitu saja, apalagi dia hidup terasing di sana. Wajar jika saat pertama kali dia bertemu dengan Belle, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya karena dia juga nggak pernah tahu bagaimana caranya menghadapi seorang wanita. Termasuk dengan adegan saat The Beast makan bersama Belle. Di sana The Beast langsung makan dengan memasukkan kepalanya ke makanan. Dan sebenarnya ini wajar ya karena dia adalah anak-anak yang melewatkan masa remajanya. Dan kalian tahu, kita semakin yakin bahwa yang datang pada malam itu bukan peri baik alias peri jahat alias penyihir, karena dalam versi aslinya mengungkapkan sesuatu yang sangat gelap. Seperti yang kita tahu, film Disney Princesses ini kan emang selalu terinspirasi dari beragam dongeng yang ada di seluruh dunia. Tidak terkecuali dengan Beauty and the Beast yang berasal dari Prancis, berjudul, ini mohon maaf ya kalau salah pengucapannya, kita gak belajar Prancis soalnya. Judulnya adalah La Belle et la Bête yang dipublikasikan pada tahun 1740, jauh banget di abad 17. Nah di sini kalian mungkin bertanya, di film ini kan kayak kenapa sih Pangeran Adam ini tuh di awal film kayak dibiarin sendirian di istana gitu kan? Maksudnya kan dia masih anak-anak, masih 11 tahun, nih orang tuanya kemana? Nah, dalam buku aslinya diceritain guys, dalam versi aslinya katanya sang ayah itu ternyata udah meninggal sejak Pangeran Adam ini masih kecil banget. Sementara sang ibu sedang pergi berperang untuk mempertahankan kerajaannya. Nah, sang ibu salah nih karena dia menitipkan Pangeran Adam pada seorang peri yang ternyata dia adalah peri jahat. Kenapa jahat? Karena dalam versi aslinya si peri jahat ini tuh suka sama Pangeran Adam. What? Jadi saat Pangeran Adam ini tambah dewasa, tambah maco gitu kan, ternyata si peri ini tuh tergoda dan selalu menggunakan 1000 cara untuk merayu Pangeran Adam. Gatel banget nih kayaknya si peri. Nah, tapi Pangeran Adam tuh kayak nggak tertarik, dia nggak suka tuh sama peri-perian gitu. Nah, marahlah dia, akhirnya dia mengutuk si Pangeran Adam menjadi The Beast alias monster. Dan kutukan itu hanya akan bisa lepas ketika The Beast bisa dinikahi oleh perempuan yang mencintainya dengan tulus. Nah, jika kita kaitkan dengan versi Disney, jangan-jangan yang mengetuk pintu malam-malam dan berwujud seperti nenek-nenek itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah si peri jahat ini. Peri yang tertarik dengan anak laki-laki yang sedang ditinggal perang oleh ibunya sendiri. Gak kebayang ya jika teori ini benar. Rupanya prolog yang ada dalam film Beauty and the Beast ini tersembunyi sebuah kisah yang mengerikan, di mana sang pangeran kehilangan segalanya hanya karena nafsu dari seorang peri jahat. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 68. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify dan sekarang ada di YouTube. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.